Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibnu Ali S. PD, MPhil. I selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat umum, serta teman-teman yang saya banggakan, perkenalkan nama saya Muhammad EPM 202412200004. Saya di sini akan mempresentasikan tentang filsafat patristik skolastik barat. Pendahuluan filsafat merupakan usaha manusia untuk mencari kebenaran sejati melalui akal dan pengalaman. Dalam sejarah perkembangannya, dunia barat mengalami dua fase penting, yaitu masa patristik dan skolastik. Keduanya menjadi fondasi utama bagi lahirnya pemikiran filsafat teologis dan rasional sebelum munculnya filsafat modern. Masa patristik berlangsung sejak abad pertama hingga abad ke-8 Masehi, yang ditandai dengan dominasi pemikiran para bapa gereja, Latin Patres Ecclesiae, dalam membela ajaran iman Kristen dari pengaruh filsafat Yunani kuno. Sedangkan masa skolastik muncul sekitar abad ke-9 hingga ke-14 Masehi, di mana para teolog berusaha memadukan ajaran iman dengan rasionalitas, menggunakan metode logis dan sistematis dalam lingkungan pendidikan gereja. Pengertian dan terminologi filsafat patristik skolastik barat. Secara etimologis, istilah patristik berasal dari kata Latin pater yang berarti bapa, merujuk pada pemikiran para bapa gereja yang mengembangkan teologi Kristen pada masa awal. Sementara istilah skolastik berasal dari kata sekolah yang berarti sekolah, menandakan sistem berpikir yang rasional dan logis yang berkembang di sekolah-sekolah teologi gereja pada abad pertengahan. Filsafat patristik berfokus pada upaya mempertahankan iman Kristen dari tantangan filsafat Yunani, sedangkan filsafat skolastik menekankan pada penyelarasan antara iman dan akal. Menurut Frederick Copleston, kedua fase ini merupakan upaya manusia memahami Tuhan dengan menggunakan akal budi tanpa meninggalkan wahyu ilahi. Selain dua istilah tersebut, dalam konteks yang lebih luas, filsafat ini juga dianggap sebagai jembatan antara teologi kuno dan rasionalisme modern. Para pemikirnya tidak menolak filsafat Yunani, tetapi justru menggunakannya untuk memperdalam iman. Faktor sejarah kemunculan filsafat patristik skolastik. Lahirnya filsafat patristik dan skolastik tidak terlepas dari beberapa faktor historis berikut. 1. Penyebaran agama Kristen di dunia Romawi. Ketika kekristenan menyebar luas di dunia Romawi, muncul kebutuhan untuk menjelaskan ajaran iman secara rasional agar dapat diterima masyarakat yang telah dipengaruhi filsafat Yunani. 2. Pengaruh filsafat Yunani klasik. Pemikiran Plato dan Aristoteles menjadi dasar logika dan metafisika yang banyak diadopsi oleh para teolog Kristen untuk memperkuat argumentasi iman. 3. Kebutuhan teologis untuk membela iman. Banyak muncul ajaran sesat, heresi, dan aliran yang menentang doktrin resmi gereja, sehingga para pemikir gereja menggunakan filsafat sebagai alat untuk membela kebenaran iman. 4. Perkembangan lembaga pendidikan gereja. Pada masa skolastik, berkembang sekolah-sekolah teologi seperti di Paris, Bologna, dan Oxford, yang kemudian melahirkan universitas-universitas pertama di Eropa. Tokoh kunci pemikiran filsafat patristik skolastik barat. 1. St. Agustinus, 354–430 m, dikenal sebagai tokoh terbesar masa patristik. Ia memadukan pemikiran Plato dengan ajaran Kristen. Dalam karyanya Confessions dan De Civitate Dei, Agustinus menjelaskan bahwa pengetahuan sejati bersumber dari penerangan ilahi, Theory of Illumination. Menurutnya, manusia tidak dapat mencapai kebenaran tanpa bimbingan Tuhan. 1. 2. Boethius, 480–524 m, melalui karyanya The Consolation of Philosophy. Boethius menegaskan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekayaan duniawi, melainkan pada kebijaksanaan dan kedekatan dengan Tuhan. Ia menjadi penghubung antara filsafat klasik dan pemikiran Kristen awal. 2. 3. St. Anselmus, tahun 1033 sampai tahun 1109 m, tokoh awal masa skolastik yang terkenal dengan argumen ontologisnya tentang keberadaan Tuhan. Ia menyatakan bahwa Tuhan adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan lebih besar darinya. 3. 4. Peter Abelard, tahun 1079 sampai tahun 1142 m. Peter Abelard dikenal sebagai filsuf dan teolog yang menekankan pentingnya penggunaan akal dalam memahami iman. Dalam karyanya Sic et Non,
ia menggunakan metode dialektika untuk menelaah perbedaan pendapat di antara para bapak gereja, sehingga membuka jalan bagi rasionalisme dalam teologi skolastik. 1. 5. Thomas Aquinas, tahun 1225 sampai tahun 1274 m, merupakan tokoh puncak filsafat skolastik. Dalam Summa Theologica, Aquinas berusaha menyelaraskan filsafat Aristoteles dengan ajaran Kristen. Ia menegaskan bahwa iman dan akal berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan, sehingga keduanya tidak bertentangan. Pemikiran Aquinas menjadi dasar teologi Katolik hingga sekarang. 2. 6. William Ockham, tahun 1287 sampai tahun 1347 m, tokoh akhir skolastik yang memperkenalkan prinsip Ockham's Razor, yaitu tidak perlu mengandaikan hal-hal yang berlebihan. Ia menekankan pentingnya pengalaman empiris, yang kemudian membuka jalan bagi munculnya filsafat modern. Ciri khas filsafat patristik skolastik Barat. V. 1. Berpusat pada Tuhan, teosentris. 2. Menggabungkan iman dengan rasio. 3. Dipengaruhi oleh filsafat Yunani klasik. 4. Menggunakan metode logis dan argumentatif. 1. Diajarkan dan dikembangkan di lingkungan pendidikan gereja. Ciri-ciri ini menjadikan filsafat patristik skolastik sebagai fondasi berpikir teologis yang sistematis dan ilmiah di dunia barat. Filsafat ini juga memperkenalkan metode penalaran deduktif yang kemudian dipakai dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern. Kontribusi filsafat patristik skolastik Barat. Filsafat patristik dan skolastik memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan pemikiran Barat. Melalui integrasi antara iman dan rasio, para pemikir seperti Agustinus, Anselmus, dan Aquinas membentuk dasar filsafat teologis yang kuat. Filsafat patristik menjaga kemurnian iman Kristen dari pengaruh paganisme, sedangkan filsafat skolastik melahirkan metode berpikir sistematis yang menjadi dasar pendidikan dan sains di Eropa. Thomas Aquinas dan St. Anselmus memberi pengaruh besar terhadap logika, etika, dan epistemologi modern. Selain itu, semangat intelektual masa skolastik juga berpengaruh terhadap munculnya masa Renaissance di Eropa, di mana akal dan kebebasan berpikir mulai dikembangkan tanpa meninggalkan nilai moral dan spiritualitas. Kesimpulan, filsafat patristik skolastik Barat merupakan tonggak penting dalam sejarah filsafat. Masa patristik menekankan pembelaan iman terhadap filsafat Yunani, sedangkan masa skolastik memadukan iman dan rasio secara harmonis. Tokoh-tokoh seperti Agustinus, Boethius, Anselmus, Aquinas, dan Ockham telah memberi kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban modern. Keduanya membuktikan bahwa iman dan akal dapat berjalan seiring dalam mencari kebenaran. Warisan pemikiran mereka masih terasa hingga saat ini dalam bidang pendidikan, teologi, dan filsafat modern. Saran: mahasiswa diharapkan dapat mempelajari dan meneladani semangat intelektual para pemikir patristik dan skolastik dalam mengintegrasikan iman dan ilmu pengetahuan, agar mampu menghadapi tantangan zaman dengan landasan spiritual dan rasional yang seimbang. Selain itu, penting bagi generasi muda untuk memahami bahwa kemajuan sains modern berakar pada semangat berpikir kritis yang tetap menghormati nilai-nilai ketuhanan, sebagaimana dicontohkan oleh para pemikir besar abad pertengahan. Terima kasih telah menonton video saya, kurang lebih ya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.